termasuk juga ini kan Pak di Pasar Parung Kuda yang nampak terlihat dekat kita lah gitu. Ini kalau memang longsorannya tidak segera dinormalisasi, ini kan ngefek ke yang lainnya. Kita khawatir justru kalau banjir bandangnya di Parung Kuda. Assalamualaikum, Sampurasun Mang Gepul. Waalaikumsalam. Rampes Kang Bayu. Selamat datang Kang Gepul ya, Ketua Umum Komunitas Acukna aya nya, Komunitas Kaki Daun. Sanes presiden tapi. Sanes. Ketua umumnya. Ketua saja. Ketua saja. Kaki Daun teh tos aheng ya kemana-mana ka kuping. Ya, amin. Pergerakanna luar biasa. Kegiatan naon wae ayeuna? Ya. Nuju sibuk naon ayeuna? Masih selain pepelakan, kita mengadvokasi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kawasan hutan. Fokusnya di mana tah, hutan mana tah? Hari ini sih sebenarnya kan banyak persoalan, terutama di lahan-lahan HGU. Baik itu HGU swasta maupun HGU negara lah. Yang hari ini BUMN PTPN. Berarti di daerah mana kecamatan? Fokus itu di Kecamatan Parakan Salak. Parakan Salaknya. HGU tilas naon itu teh? Dulu teh. Teh itu di dikonversi ke sawit. Tapi kita tidak sepakat. Karena kalau sawit semua maka multi efek playernya itu terlalu banyak. Maka alhamdulillah jadi tidak di PTPN Kebun Parakan Salak itu tidak semua sawit. Dari 700 hektar itu 400 hektar yang ditanam sawit dan kita tahan sekitar 300 hektaran. 300 hektaran dikelola ku masyarakat. Kalau masyarakat yang sekitar kebun itu kita pastikan ikut mengelola. Kalaupun ada mereka hari ini kerjasama dengan beberapa perusahaan atau kelompok-kelompok petani, tapi itu tidak di sawit. Ada macam-macam, misalkan tadi hortikultura, terus palawija dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak sawit lah gitu. Tidak intinya. Dari sawit mah produksinya, produksi. Berapa banyak teh petani nu didampingi? Kita baru 2 kelompok. Kalau kelompok petani itu ada di 2 desa. Jadi di Desa Parakan Salak sama JDT di mana itu teh? Cipanengah, Cibodas, yang lewat Bojong Longok, Bojong Asih. 2 desa. Satu kelompok rata-rata berapa anggota? Sekitar 25 orang. 25 orang ya. Berarti salah satu program Kaki Daun teh mendampingi program-program pemberdayaan ekonominya. Terus berapa tahun, Bang? Baru 1 tahun berjalan. Kalau yang ini mah kan kemarin kita fokus yang tadi kita sama-sama lah yang Kang Bayu bagaimana menata Sungai Cicatih. Yang program das terpadunya itu. Tapi karena memang ini mesti semua pihak turun tangan, sementara Kaki Daun kan mesti ada tadi kegiatan kita tidak stuck di situ gitu. Karena apapun ketika bicara masyarakat maka apa nih yang kita bisa lakukan untuk masyarakat gitu. Nah memang selain pemberdayaan ekonomi, aya oge konservasi das. Ya. Kaki Daun mendorong menginisiasi program konservasi das. Berarti khusus di Cicatihnya. Sementara itu. Sementara hari ini di Subdas Cicatih. Ya. Tah eta masalah Cicatih teh ayeuna teh nya. Bagaimana teh tanggapan dari Kaki Daun ini sekarang musim hujan banyak penyumbatan sungai ya. Nah, terakhir kamari kan ya Pasar Parung Kuda urug dah. Terjadi penyumbatan saya diperhatikan. Karena tersumbat dengan adanya urugan tanah dan longsor. Akhirnya kan
aliran air itu jadi kepenet, ya. Naik pelan-pelan itu mengikis sepadan sungai, ya. Sehingga kan ada beberapa rumah warga yang berada dekat dengan gawirnya, dekat dengan sepadan sungai itu katinggalina cepat atau lambat tinggal menunggu persoalan waktu eta bagaimana tanggapan dari kaki daun? Dari awal sebenarnya ketika proyek pasar semi modern pasar Parungkuda itu kita sudah mewanti-wanti sebenarnya. Jadi karena memang kan di tata ruang ataupun di PSDA sebenarnya kan sudah ada aturannya. Aturan nanti naon tah? Aturan tentang sepadan sungai yang tidak boleh dibangun. Nah, yang tidak boleh dibangun. Kalau ngelihat dari set plan awal sebenarnya yang di sepadan sungai Cicatih di belakang pasar itu tidak ada bangunan. Sakedah nama di belakang pasar Parungkuda khususnya sepadan sungai. Kira-kira seberapa meter tah di sungai, badan sungai? Kalau idealnya lebih dari 15 meter. 15 meter dari aliran sungai, dari badan sungai itu tidak boleh ada bangunan. Harusnya kalau sebenarnya batasnya itu sebenarnya hanya jalan saja waktu itu. Oh, jalan. Jadi jalan di pinggir jalan itu karena memang itu masuk sepadan sungai, harusnya itu tidak ada pembangunan. Oh ya, nu kamari longsor teh seharusnya tidak boleh ada tidak bangunan boleh. Dari awal tuh tidak boleh. Iya. Tapi nggak tahu siapa yang nyulap. Maka sejalan dengan pembangunan yang di depan itu pun ikut ada. Nah, jadi kita minta memang ke pemerintah daerah hari ini, baik itu ke tata ruang ataupun PSDA, sebenarnya tidak usah ragu kalau mau menegakkan aturan gitu. Apalagi kan waktu itu sebenarnya beberapa kali ada sidak dari para anggota Dewan Terhormat DPRD Kabupaten Sukabumi, harusnya mereka lebih memahami gitu tentang tata ruang dan tadi bagaimana sepadan sungai itu tidak boleh diganggu. Karena tadi menurut Kang Bayu ya, hari ini kan memang terjadi gitu. Ketika itu terjadi pembangunan dan itu tidak mengindahkan aturan dan spesifikasinya memang tadi diragukan, maka yang terjadi adalah tadi pengikisan sungainya. Ya, kadang-kadang kan orang mah sok namanya sangeunahna gitunya. Sumujan di Kalimantan lah banjir ayeuna. Kenapa Kalimantan banjir? Nu disalahkeun curah hujan. Karena curah hujannya tinggi. Padahal hari curah hujan mah siklus tiba heula dia segitu-gitu aja sebetulnya. Makan siklus hujan mah tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap mungkin kan daerah tangkapan airna yang berkurang, daerah resap catchment areana yang berkurang, sehingga air yang harusnya nyerap malah mengalir begitu saja sehingga debit air tinggi banjir. Sekarang longsor misalnya saya diperhatikan, kalau sudah longsor seperti ini siapa yang bertanggung jawab akhirnya? Karena ini kan kesalahan dari tidak konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan sejak dari awal. Nah, akhirnya terus nyumbat anu arek ngaturap walungan sepanjang jalan. Bukan ngemal duitnya sok. Iya, kalaupun itu bisa dilakukan ya mesti tadi, kalaupun anggaran, ketika ngomong anggaran nggak mungkin budget kabupaten bisa gitu. Paling itu setidak-tidaknya provinsi. Dan kalau mau selesai semua mestinya itu pusat. Pusat. Tapi sekali lagi menurut kita ini penegakan aturannya kok gitu ya. Yang lemah yang tadi sebenarnya bukan penegakannya, tapi konsistensi gitu. Antara perencanaan dan pembangunan. Ya, harusnya kan ketika ada keterlibatan misalkan pemerintahan di lokal atau di kecamatan kan mereka pun dengan kasat mata tahu kok bahwa itu bahaya banget gitu. Tekudu insinyur, tekudu gitu, dokter, ahli tata ruang lainnya saliwat oge. Saliwat oge bahaya gitu. Iya, mah pirugrugeun gitu. Nah, satu sisi memang kan ini jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan, bagi pemerintah lah. Jadi pembelajaran bahwa perencanaan itu
harus betul-betul memang dalam, sehingga jangan sekali-kali pelajaran bagi pemerintah sekali-kali mengakali perencanaan yang sudah didesain seideal mungkin, karena ketika coba-coba saja mereka keluar dari apa yang sudah direncanakan, ya hasilnya kan jadi pelajaran pertama buat kedepannya. Saya kira semua pemangku kepentingan berarti kan harus komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan, tidak coba-coba mengambil keuntungan jangka pendek lah, padahal kadituna jadi memala kan ya. Setelah yang kedua, selain pelajaran itu, saya kira ada persoalan hari ini di Cicati. Khususnya di belakang pasar Parung Kuda. Akhirnya satu persoalannya kan ini masyarakat yang tadinya dagang, rugrug, ada kumaha cok, gak naon kompensasi nah. Dan siapa yang bertanggung jawab, saya nggak ngertinya, stakeholder mana gitu, apa UPTD atau siapa. Yang kedua, ya sungai kan menet ayeuna. Kewenangannya siapa ini gitu, anak berapa diantep wae. Lama-lama saya kira ini bisa berpotensi menutup aliran Cicati. Lamun nutup ngabendung banjir bandang teh ya. Iya. Bahaya memang. Bahaya kan? Nah, seharusnya ini ada langkah-langkah rehabilitasi atau rekonstruksi harus jadi perhatian gitu. Gimana dari Kaki Daun sendiri melihat? Nah, memang harusnya sudah mulai ada langkah konkret ya, terutama dari desa setempat dan kecamatan lah. Ya, jadi kan berarti pemerintah terdekat gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau yang di LSM Lingkungan Hidup itu pasti ikut terlibat kok gitu. Dan sebenarnya kalaupun ada perencanaan pembangunan, harusnya memang kita itu minimal ada saran pendapat. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu dalam perencanaannya itu. Jadi tahu-tahu ketika ini sudah dibangun. Nah, harusnya pemerintah daerah itu membuka diri gitu. Jadi jangan juga sewenang-wenang terus tendensius bahwa misalkan lembaga swadaya masyarakat itu terkesan ngobok-ngobok gitu. Padahal kan tidak semua. Nah, yang kita sadari memang dalam pembangunan atau pola apapun itu mestinya semua pihak terlibat gitu. Nah, ini memang masalah seriusnya, masalah keterbukaan pemerintah untuk pelibatan masyarakat seluas-luasnya, partisipasi masyarakatnya, baik dari proses perencanaan pembangunan. Nah, sekarang kan masalahnya bukan hanya di Parung Kuda, akhirnya bisa kita saksikan di sepanjang daerah aliran sungai. Saya kira di puncak musim penghujan ini kan banyaknya fenomena-fenomena longsoran tanah gitu dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari cerita bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa banjir bandang di Cibuntu itu kan, Cibuntu kemarin tanggal 21 September kalau nggak salah 2020. Nah, Kaki Daun gimana melihat yang kemarin? Sempat investigasi ke Cibuntu? Kita waktu itu memang mendampingi dari Gakum KLHK. Gakum KLHK itu apa? Gabungan? Bukan, penegakan hukum. Oh, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu datang dan Kaki Daun memang mendampingi petugas langsung ke Taman Nasional. Yang kita lihat memang fenomena itu sebenarnya memang fenomena alam gitu. Fenomena alam karena memang terjadi longsoran kalau yang di Taman Nasionalnya. Iya, Citaman. Iya, Citaman. Jadi kalau ujungnya itu ada Curug Sumpit. Curug Sumpit. Jadi ada longsoran di situ. Karena memang mungkin tadi ada kayu yang memang di tengah sungai yang sudah lama. Jadi semacam penyumbatan ketika longsoran itu menyumbat sungai, maka lama-kelamaan akan ngabendung. Nah, persoalan yang di hilir
itu yang di pemukiman di Cibuntu. Di Cibuntu. Yang tadi mereka tidak sadar bahwa sungai itu untuk menampung tadi debit air gitu. Yang kedua ternyata termasuk konstruksi jembatannya. Jadi mereka tidak pernah ngukur karena dianggapnya sungai Cicatih Hulu itu pernah cai gede gitu. Jadi sakitu we. Jadi ngabangun teh dari mungkin permukaan sungainya itu paling 1 meter yang ke jembatan itu. Harusnya kan dari awal konstruksi itu harusnya itu sudah diantisipasi. Jadi kalaupun di atas air bah, tapi di bawahnya tidak tersumbat juga, sebenarnya kan bisa lari tuh. Bisa lepas begitu saja. Nah, karena di Cibuntu ternyata tadi pemukiman sudah mulai padat, termasuk yang sepadan-sepadan sungainya sudah mulai dibangun oleh masyarakat. Yang kedua, konstruksi jembatan yang harusnya tadi ini malah jadi salah satu sarana penyumbat tadi aliran sungai Cicatihnya. Nah, jadi menurut kita sekali lagi perencanaan dalam pembangunan itu baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten harusnya lingkungan hidup itu memang menjadi faktor utama gitu. Jadi bukan jalan geleser rungkul halus gitu, tetapi tadi ini faktor lingkungannya tidak diperhatikan. Contoh konkret lah, ketika ngebangun geopark Ciletuh. Nah, Ciletuh kan sama hari ini terjadi tadi longsoran gitu. Oh, di Ciletuh Sukabumi Selatan ya? Iya. Karena tadi ini memang persoalannya kan tadi. Jadi ketika membangun misalkan infrastruktur jalan penghubung dari Pelabuhan Ratu ke Cimas itu kan banyak tebing tuh. Ya. Dan mereka tidak memperhatikan itu, yang ada justru malah tadi gersang, pohonnya ditebang dan lain sebagainya. Ini tidak ada misalkan antisipasi turap dan lain sebagainya. Jadi nah ini yang kadang-kadang faktor lingkungan hidup yang tadi, karena kalau menurut kita Tuhan itu tidak jahat gitu. Jadi bencana itu bukan dari Tuhan sebenarnya. Itu karena manusia sudah tidak lagi menghargai alam, tidak lagi melindunginya, tidak lagi memelihara. Maka yang terjadi adalah ketika misalkan tadi ini konsensus dari tingkah laku manusia kok gitu. Tapi sekali lagi sebenarnya ini bisa diantisipasi oleh kita ini ketika ada perencanaan yang matang, terutama unsur lingkungan hidupnya. Ini nggak boleh. Kalau DLH kan ngomong di Dinas Lingkungan Hidup, dalam perencanaan itu kan kalaupun tidak ada AMDAL ada UKL UPL. Itu kan upaya pengelolaan lingkungan gitu, dan pemantauannya. Harusnya kan ini menjadi dasar gitu. Jadi kalaupun ada misalkan tadi memang faktor alam, tapi kan sebenarnya dari kita misalkan sudah diantisipasi. Makanya kita harapkan ke depan itu menurut saya tidak asal lah. Jadi ulah misalkan tadi hayang ngabangun alus naungkul gitu. Tanpa melihat misalkan tadi. Jadi memang pertimbangan pembangunan itu tidak selalu berorientasi pada profit, ekonomi. Kayak pas ngebangun pasarnya nafsu we kalau dilobakeun rukona supaya profitnya semakin meningkat, tapi pada sisi yang lain tidak mempertimbangkan sisi keberlanjutan. Sekarang kan lagi musim-musimnya SDGs kan. Dulu MDGs-nya dulu tuh Dik Millennium Lin. Ya, dulu MDGs, sekarang kan udah SDGs-nya. Sustainability Development Goals kan. Nah, salah satu aspek yang menjadi perhatian seriusnya itu adalah bagaimana proses pembangunan itu bisa benar-benar berkelanjutan. Berkelanjutan itu ramah lingkungan, lestari gitu. Sekarang kan jadi mubazir. Pasar dibangun, ruko dibangun gitu. Memang profitnya meningkat, tapi lamun geus jadi longsor, untung tidak ada korban jiwa kan. Longsor, akhirnya penyumbatan, efek dampak lingkungannya akhirnya jadi kemana-mana gitu. Nah ini yang kaitan yang tadi Sungai Cicatih di
Cibuntu Pasar Parung Kuda. Oh, Pasar Parung Kuda. Itu sebenarnya harus mulai tadi. Jadi kecamatan itu nanti dengan OPD terkait lah. Jadi yang bekas kemarin longsorannya itu harusnya sudah ditarik ke atas. Iya. Jadi minimal menghadirkan beko lah. Ya, normalisasi sungai lah, normalisasi sungai. Minimal itu dulu gitu. Sebelum misalkan tadi apakah ada pengerjaan turap dan lain sebagainya. Tapi untuk tadi sebagai langkah awal supaya itu tidak tadi. Kalau dari Cibuntu sendiri dulu ketika pasca banjir, ada upaya apa saja yang nampak terlihat sebagai bagian dari cara menyesuaikan gitu? Jembatannya jadi ditaikun gitu? Belum. Oh belum, masih tetap sakitu. Masih tetap sakitu. Jadi kalau hari ini mungkin hanya sebatas perbaikan yang rusak. Oh, perbaikan yang rusak. Tapi kalau untuk antisipasinya misalkan tadi rehabilitasi berartinya. Iya. Harusnya kan ada beberapa codetan mestinya. Ya. Jadi di atas itu. Jadi kan kalau misalnya salah satu penyebab penyumbatan air di Cibuntu itu adalah jembatan misalnya karena kurang tinggi, berarti kan harusnya dinas terkait bikin program untuk menaikkan rekayasa jembatan itu ditaikkan atau kumaha carana. Yang penting ketika terjadi banjir, bukan banjir, ketika ada aliran sungai dari Gunung Salak seperti kemarin tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan gitu.